Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atria Apriani. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi orang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransmisikan pengetahuan saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang saya berikan, dan sudah mendapat nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya selalu hanya berpusat pada guru, yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode yang bervariatif. Sebelumnya juga saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Nah, fokus utama saya adalah lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan atau memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus memahami setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan
murid sesuai dengan metode Student Centered Learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.